Shalom, Shalom, selamat tahun baru. selamat tahun baru. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita membacakan secara bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, semua seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai demikian. Shalom, Shalom, selamat tahun baru. selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun 2021. Selamat datang tahun baru 2022. Sama seperti berlalunya tahun 2021, demikianlah berlalunya kesalahan dan permasalahan. Mengucap syukur buat semua pencapaian tahun 2021, penuh dengan pengharapan. Tahun baru merupakan tahun anugerah atau tahun berkat Tuhan. Goreskanlah program dalam nama Tuhan. Aminkan Tuhan memberkati.
Jika tahun 2021 kita diberkati, tahun 2022 pun diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita adalah domba atau kambing. Perikop Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46 merupakan sebuah perumpamaan tentang akhir zaman. Pada suatu saat Tuhan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia di bumi ini. Saatnya semua manusia akan dikumpulkan. Dipisahkannya orang yang baik, orang yang taat, orang yang jujur dengan orang yang tidak taat, orang yang tidak jujur. Diumpamakan seperti domba dan kambing. Domba itu ditempatkan di sebelah kanannya, diumpamakan seperti manusia diposisikan di sebelah kanannya, yaitu mereka yang taat, yang jujur, yang melakukan firman Allah, yang taat dan setia akan firman Allah. Dan Allah memberkati, berkata, terimalah berkat Tuhan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu membesuk aku. Bahkan ketika aku di dalam penjara, kamu juga mengunjungi aku. Lalu orang baik yang di sebelah kanan Tuhan berkata, kapan kami melihat Tuhan sakit mengobati, atau lapar kami memberi makan, atau ketika sakit kami mengobati, ketika telanjang kami memberi pakaian? Tuhan menjawab, orang yang di sebelah kanannya yang disebut sebagai domba. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling kecil, orang rendah, orang sesamamu, kamu sudah melakukan terhadap aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga orang yang tidak taat, yang tidak jujur, yang tidak setia, dan yang tidak pelaku firman Allah dikategorikan seperti kambing dan diposisikan di sebelah kirinya. Dia berkata, terkutuklah kamu, karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak mengobati aku. Bahkan ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Orang yang di sebelah kirinya juga bingung. Kapan kami tidak melakukan yang baik terhadap Tuhan? Ternyata Tuhan berkata, ketika kamu tidak melakukan hal itu, kasih terhadap sesamamu, maka kamu pun tidak melakukan kasih terhadap aku, maka terkutuklah kamu, enyahlah kamu, dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala yang disebut dengan neraka. Sedangkan yang dikategorikan sebagai domba, yang di sebelah kanan Allah, dikategorikan mendapat berkat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, tetapi suatu saat Dia mempertanggungjawabkan apa yang Dia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, momen tahun baru ini adalah momen introspeksi dan evaluasi diri. Di posisi manakah kita? Apakah kita termasuk di posisi sebelah kanan Tuhan atau di sebelah kiri Tuhan? Apakah kita termasuk golongan domba atau golongan kambing? Ini seolah-olah ketika di dunia ini tidak ada perbedaan, tetapi Tuhan tahu itu, bahwasanya manusia itu tidak diperkenankan di zona aman dan pura-pura tidak mau tahu, tetapi manusia itu diharapkan lebih aktif lagi, lebih peduli lagi dengan sesamanya, sama seperti Tuhan peduli dengan manusia itu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan memberikan teladan kepada manusia, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, maka setiap manusia juga diharapkan melakukan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kita bisa perhatikan, kita bisa renungkan, kita bisa belajar dari perempuan Samaria yang begitu peduli terhadap penyamun yang tercampak, yang jatuh, yang sakit itu diobati, bahkan dikunjungi dan bertanggung jawab akan kesembuhannya. Demikianlah hendaknya manusia itu peduli terhadap sesamanya, karena masih banyak manusia yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan perhatian, terkhusus di dalam masa pandemik ini. Dalam kebutuhan sehari-hari, sandang, papan dan pangan pun masih banyak saudara kita yang serba kekurangan. Di mana posisi kita, di mana kepedulian kita, dan di mana pertanggungjawaban kita akan sesama kita. Di sini kita dituntut untuk perlu peduli, memperhatikan sesama kita sebatas kemampuan kita, kemampuan keluarga maupun kemampuan gereja secara organisasi. Bahkan banyak saudara kita saat ini yang tidak bisa duduk di bangku sekolah karena tidak ada uang sekolah, uang kuliah, dan kebutuhan fasilitas lainnya. Tetapi siapa yang mau hadir menjadi bapak angkat bagi mereka? Bahkan di antara mereka juga ada yang terbelit dengan hutang piutang. Bahkan ada yang ingin bunuh diri, tidak mau menjalani hidupnya hari-harinya dengan sukacita. Dibutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan untuk menguatkan, untuk menopang, untuk menasehati, untuk mengajari dengan firman Tuhan, supaya setiap orang berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pertolongan, Tuhan sebagai guru, Tuhan sebagai Bapa yang bertanggung jawab akan kehidupan manusia. Tetapi diminta kepada setiap manusia untuk memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan firman Tuhan, persekutuan. Maka dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Lagi dalam Kolose 3 ayat 3 berkata, apa yang kamu lakukan terhadap manusia, lakukanlah itu seolah-olah terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu, dari hal yang kecil pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Firman Tuhan, secangkir teh pun engkau berikan kepada sesamamu, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Momen tahun baru, momen silaturahmi, saling mengunjungi di antara saudara, ini dibutuhkan pelayanan kasih. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu kepada sesamamu. Jangan harapkan dia membalas itu lebih dahulu kepadamu, tetapi lakukanlah itu sebagai perbuatan baik, karena Tuhan sudah memberkati kamu, sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Tahun baru ini adalah juga momen memaafkan antara satu dengan yang lain, karena kita tidak sempurna. Sebaik apapun kita melakukan perbuatan itu, selalu ada kekurangan, selalu ada kesalahan. Oleh karena itu, momen kesempatan ini adalah momen untuk saling memaafkan. Pertanyaan, berapa kali kita harus memaafkan terhadap sesama kita? Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Artinya tiada batasannya, tiada hitungannya, tetapi terus menerus saling memaafkan. Untuk itu loyalitasnya sebaiknya yang muda terlebih dahulu minta maaf kepada yang tua, dan yang tua juga memberikan teladan kepada kaum muda untuk saling memaafkan. Untuk itu semua dalam kekurangan di tahun 2021, mari kita saling memaafkan, mari kita saling melupakan, dan mari kita memasuki tahun baru, tahun berkat, tahun anugerah, diawali dengan hidup baru, pikiran yang sudah disucikan oleh Kristus, dan goreskan apa yang kamu lakukan oleh program rencana kerja diawali dengan kekuatan, hikmat, penyertaan, berkat, perkenan
dari Tuhan, bagaimana kita mencapai goal di tahun 2021, tahun 2022 pun Tuhan memberikan goal pencapaian melalui kehadiran dan perkenan Tuhan akan semua program rencana kerja kita. Maka seperti tema tadi yang menawarkan, kamu memilih domba atau memilih kambing, dari perikop ini kita boleh menjawab, kita berpihak kepada domba yang di sebelah kanan Allah, yang telah memasuki surga, yang Tuhan persiapkan kepada orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Biarlah tahun baru, tahun 2022 ini adalah tahun Yobel, tahun kemenangan, tahun berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara lebih dari sebelumnya. Tuhan menganugerahkan kesehatan, Tuhan memberikan anak-anak yang baik, Tuhan memberikan jodoh pasangan yang tepat kepada saudara, kepada anak-anak kita, dan memberkati masa depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, Allah kami yang hidup, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, keluarga dan pekerjaan kami, bahkan persekutuan kami di tahun 2021. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami di tahun 2022. Tuhan memberkati kami, Tuhan menambahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menjadi berkat kepada sesama kami. Kami dapat mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajari kami, yang terus memberkati kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kami. Bapa yang baik, dengar kabulkan doa dan permohonan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur kepada Allah. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus melindungi, menyertai, dan memberkati kamu sampai selama-lamanya. Amin.